Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Ibu akan memberikan materi tentang koordinat kartesius. Nah, yang mau kita pelajari hari ini adalah bagaimana menentukan titik koordinat pada bidang kartesius. Nah, yang dikatakan dengan bidang kartesius atau istilah lainnya adalah salib sumbu. Nah, ini akan membentuk seperti salib, ya, saling menyalip. Siapakah yang saling menyalip? Adalah sumbu X, ya, sumbu X. Nah, ini bagian horizontal, ya, ini kita sebut dengan X. Sedangkan bagian vertikal yang berdiri kita sebut dengan sumbu Y. Nah, dengan aturan kalau ke kanan X bernilai positif, ke kiri bernilai negatif. Begitu juga dengan Y, kalau ke bawah berarti bernilai negatif, ke atas bernilai positif. Siapakah perpotongannya? Nah, perpotongannya adalah titik 0. Nah, ini adalah titik 0. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya, kita akan menentukan. Lihat yang tadi ini, salib sumbu tepat pada garis. Nah, kamu lihat tepat pada garis. Kemudian dengan jarak yang sama, ya, kalau kamu buat ini masing-masing skalanya 2 kotak. 2 kotak berarti ke atas juga harus masing-masing 2 kotak, atau ke kiri masing-masing 2 kotak, ke bawah 2 kotak. Nah, begitu seterusnya. Nah, di sini kita buat karena ini terlalu kecil, terlalu sempit, kita buat jaraknya adalah 2 kotak, 2 kotak. Nah, seperti ini. Kita kasih jarak dulu, kita tentukan dulu titiknya. Oke. Ke atas juga sama ya, 2 kotak karena di sini terlalu kecil. Jadi intinya jaraknya harus sama untuk membentuk huruf atau angka, ya, jaraknya harus sama. Nah, siapa saja? Ini adalah bilangan bulat. Setelah bilangan bulat 0, maka ini ada, ya, bilangan bulat 0, ya. Ada bilangan bulat 0, ini setelah itu ke kanan adalah angka 1. Nah, yang ke kanan ini semua bernilai positif. Kelihatan ya? Oke, dan seterusnya. Nah, kalau untuk Y berarti ke atas yang bernilai positif. Nah, ini dia. Nah, bagaimana dengan ke kiri? Ke kiri adalah bernilai negatif. Nah, perhatikan yang paling dekat dengan 0 adalah 1, negatif 1. Begitu juga dengan ke bawah. Maka ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah bagaimana menentukan titik-titiknya. Di sini ada contoh, tentukanlah letak titik-titik berikut. Yang pertama, negatif 5,4. B 0, negatif 5. C 6,0. D 4, negatif 3. E 3, negatif 3. F 8,2. G 0,7. H negatif 6,1. I negatif 1,6. J negatif 2, negatif 2. Baiklah, untuk menentukan letak titik, Ibu ambil 2 contoh, ya. Contoh yang pertama adalah titik A. Titik A negatif 5,4. Nah, siapakah yang negatif 5? Nah, di sini Ibu ambil sebagai contoh, ya, contoh negatif 5, ya, titik negatif 5,4.
Nah, negatif 5 ini berada di posisi X, sedangkan 4 di posisi Y. Lihat pada sumbu X, yang manakah yang bernilai negatif 5? Nah, yang bernilai negatif 5 tentunya ke kiri. Nih, pada bidang X, ya, pada bidang X atau sumbu X, negatif, X negatif, berarti ke kiri. Maka ini dia. Nih, nah dari sini tariklah Y-nya 4. Berarti berada di atas. Maka tariklah ini, garis ini, ya, dari negatif 5, tariklah ke atas hingga berpotongan dengan Y sama dengan 4. Nah, ini titiknya. Untuk titiknya kita sebut titik A, ya, menggunakan huruf besar, kita sebut sebagai negatif 5,4. Baik, contoh kedua saya ambil yang B, 0,-5. Nah, 0 itu berada pada garis terang atau garis sumbu, ya. 0 pada sumbu X atau 0 pada sumbu Y itu berada di tengah-tengah. Jadi yang jelas 0 berada pada titik ini, ya, pada sumbu yang terang. Nah, bagaimana kalau di sini 0,-5? Berarti yang berperan sebagai X, ya, sebagai X, ya. Kita sebut di sana adalah 0,-5. Nah, berperan sebagai X adalah 0. Yang punya nilai selain 0 adalah Y, yaitu negatif 5. Di manakah letak negatif pada Y? Ke bawah, ya. Letaknya adalah di bawah. Maka tepat pada sumbu ini, pada garis ini, inilah titik 0,-5. Nah, titiknya kita tulis sebagai titik B, 0,-5. Baiklah, itu contoh yang Ibu berikan. Sisanya silahkan kamu kerjakan sebagai tugas kamu, ya. Besok hari Jumat dibawa ke sekolah. Terima kasih.